Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen menguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugiono. Keseharian saya mengajar di SDN Triwung Kidul 2, Kota Probolinggo. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 LPTK Universitas Surabaya. Nomor induk mahasiswa 2200192102777613. Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 dengan topik nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dengan pendekatan bermain game sila menggunakan media kantong sila. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, dan penugasan. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya sehingga dapat memberikan yang terbaik pada peserta didik kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Oke, agar rasa nasionalis kita terhadap negara kita itu terus tumbuh dan demi kecintaan kita kepada negara kita, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Oke, kita nyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Ini kan sudah, besok kan sudah 17 Agustus Hari Kemerdekaan kita. Bisa ya? Oke, silakan berdiri. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat. Nah, itu baru sehat ya. Oke, saya presensi dulu ya. Abdul Latif, Arifah, Devina,
Indri, Saya, Pak. Mareta, Fatian Akbar, Nadira, Saya, Pak. Sisilia Dara. Saya, Pak. Baik anak-anak, tadi temanmu ada yang tidak masuk ya. Sudah kirim surat sakit katanya gitu ya. Sikap kita bagaimana kalau ada temanmu yang sakit, apalagi sudah melebihi dari 1 hari ya. Sikap kalian bagaimana sebagai seorang teman? 3 ya, memberi dukungan. Kalau ini Arifah menjenguk, apalagi Mendoakan agar cepat sembuh. oke, mendoakan agar cepat sembuh. Betul sekali ya. Jadi kalau ada temannya itu sakit, tentu kita mendoakan. Selain itu kalau ada waktu kita menjenguknya. Paham ya? Nah, misalkan ini temanmu yang sering sakit itu ya tidak naik kelas karena sering tidak masuk, sehingga tidak bisa melakukan pembelajaran tiap harinya karena sering tidak masuk, sakit dan sakit. Tuh. Sikap kalian bagaimana kalau ada yang seperti itu? Yo coba latihan. Beri semangat. Memberi semangat. Yang lain? Yang lain? Tidak ada? Oke, betul yang dikatakan Fatian Akbar ya. Jadi kalau ada temanmu tidak naik karena sakit, sering tidak masuk, maka kita harus tetap memberi semangat supaya apa? Dia tetap belajar. Kadang-kadang kan ada yang sampai berhenti gara-gara tidak naik, itu tidak bisa dilakukan. Gitu ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Pernah tahu kan? Kemarin kita kan sudah belajar tentang Pancasila. Sila keberapa tadi itu kalau menjenguk? Oke, sila keberapa? Oke, sama ya. Sila kedua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai dari Pancasila. Jadi segala kegiatan yang ada di sekolah, di rumah, itu sebetulnya mencakup beberapa nilai-nilai dari Pancasila. Itu ya. Oke. Berbicara tentang Pancasila, jangan-jangan ada yang nggak hafal ini. Yuk, sila pertama apa? Sila pertama, yuk. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua? Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3? Persatuan Indonesia. 4? Oke, yang kelima, Indri. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan deh. Nah, bagus sekali ya. Sudah siap? Anak-anak, setelah ini Pak Sugiono akan menayangkan sebuah video ya. Video tentang apa ya? Kita simak saja nanti bersama-sama ya. Paham ya? Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa kalian catat. Siapa tahu nanti masuk dalam evaluasi. Gitu ya. Tujuannya apa Pak Sugiono menayangkan video itu? Tujuannya yang pertama, harapannya nanti anak-anak dapat menerapkan sila dari Pancasila itu dalam kesehariannya, baik di sekolah maupun di rumah atau di mana saja ya, gitu ya. Oke, ada apa dalam video itu? Mari kita sih. Selain itu nanti anak-anak juga akan Pak Jono ajak bermain ya. Silakan bukunya dikeluarkan biar nanti ketika ada hal yang penting bisa kalian catat. Nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan sehari-hari, bahkan bisa kita terapkan melalui beberapa kegiatan sederhana. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan sehari-hari diantaranya adalah: yang pertama, beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, saling menghargai agama dan kepercayaannya masing-masing.
Yang ketiga, menghormati pemeluk agama orang lain. Dan yang keempat, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan sehari-hari diantaranya adalah tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Selanjutnya, saling tolong-menolong antar sesama. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat, menjalankan segala sesuatu yang menjadi, dan yang terakhir, menghormati dan menghargai. Baik, bagaimana? Sudah mengerti ya apa yang tadi sudah ditayangkan di video ya. Sekarang coba perhatikan lagi pada slide ya. Ini Pak Gino menyiapkan beberapa gambar, tolong dijawab ya. Oke, gambar yang pertama ini gambar apa? Upacara bendera ya. Nanti tanggal 17 Agustus kita melaksanakan upacara. Selain tanggal 17 Agustus, hari apa lagi upacara itu? Hari Senin ya. Nah, ini juga termasuk pengamalan dari Pancasila. Sila keberapa? Tuh. 2 3. Oke. Betul ya. Jadi yang benar adalah ini penerapan dari nilai Pancasila sila ketiga. Betul ya. Oke, gambar selanjutnya. Gambar apa ini? Gambar Memberi sedekah ya pada fakir miskin. Kira-kira ini penerapan Pancasila sila keberapa? Berapa? 2. Rizky? 2. 5. Satu lagi, yuk Indri. Sila kelima. Oke. Ini adalah dalam hal sosial ya. Seorang anak atau murid memberikan bantuan pada fakir miskin. Ini adalah penerapan sila kedua. Ya. Ingat-ingat tadi yang jawab salah itu ya. Ini penerapan sila kedua. Oke, sekarang gambar selanjutnya. Gambar apa ini, Viv? Rafif? Pemilihan ketua kelas. Ketua kelas apa jadwal piket? Jadwal piket. Sudah ada di tulisannya ya. Nah, jadwal piket. Nah, sama saja. Mereka sedang apa? Bermusyawarah. Tentunya nanti hasilnya agar mufakat. Ini penerapan sila keberapa? Devina? 5. Yuk. 3. Mareta? Sila ke-4. Satu lagi. Ya. Sila ke-1. Oke. Gambar ini kegiatan yang tentang musyawarah ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila sila ke-4. Ya, ingat-ingat ya. Oke. Bukan ini aja, pemilihan umum, pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS, pemilihan apa saja yang berbentuk musyawarah itu penerapan sila ke-4. Oke, gambar selanjutnya. Ini gambar apa ini? Ya, orang sakit. Dia dilayani dengan baik oleh dokter. Siapa yang ingin jadi dokter? Pak Yono ingin jadi dokter dulu ya, tapi ternyata sekarang jadi guru. Menyesal apa tidak? Tidak. Apapun pekerjaan kita terima dan disyukuri. Nih, penerapan sila keberapa ini? 4. 5. 2. Oke, 5. Oke ya. Pasien menerima haknya untuk dilayani. Itu berarti dalam hal keadilan. Ini berarti termasuk penerapan sila Pancasila sila ke-5. Apa sila ke-5? Oke. Sekarang gambar apa itu? Andika. Jangan bilang merokok itu ya. Gambar apa? Orang berdoa. Betul, ini adalah gambar orang
doa, tetapi dia menganut agama lain. Nah, berarti ini beragama apa? Kok tahu kalau ini Konghucu? Ya, backgroundnya itu gambar apa? Klenteng. Klenteng itu adalah tempat ibadah umat Konghucu. Oke, ada pesan. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih baik berlandaskan dalam prinsip-prinsip yang luhur. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Oke, anak-anak mau saya ajak bermain apa enggak? Tapi bukan main FF, bukan main Mobile Legend ya. Kita main sambil belajar. Oke. Anak-anak nanti akan Pak Giono bagikan LKPD ini. Ya, bermain sambil belajar. Nanti saya jelaskan ya. Sekarang Pak Giono bentuk kelompok dulu ya. Karena ini bermainnya kelompok, itu ya. Oke, Pak Giono punya stick. Nah, ini sudah ada nomor-nomornya ya. Nanti anak-anak, setiap anak mendapatkan satu stick. Kemudian nanti cocokkan antar stick punya kalian itu dengan teman-temannya. Yang dua nanti kumpul sama dua, sehingga nanti menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Oke, saya bagikan ya. Oke, Mbak, kasihkan sana, Mbak. Kelihatan. Oke, sekarang tunjukkan anak-anak ya. Tunjukkan. Sudah dapat semua apa enggak? Oke, sudah ada nomornya enggak sticknya? Oke, sekarang kalian cari nomor yang sama ya dari teman-temanmu itu, kemudian kumpul jadi beberapa kelompok. Nanti ini kelompok 3 ya. Kelompok 3, 2, 1. Berarti yang satu sini, 2 sini, 3 sini. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, dikumpulkan sticknya ke depan sana ya. Nah, karena ini dipakai untuk bermain lagi setelah ini ya. Nih. Baik, anak-anak setelah ini akan mendapatkan LKPD. Bagaimana cara mengisi LKPD ini ya? Di sini sudah tertera petunjuk kegiatannya. Yang pertama nanti tulis namanya ya, namanya siapa, kelompoknya kelompok apa ya, kelompok 1, 2 atau 3, kemudian anggotanya ya. Kemudian nanti kita akan bermain setelah ini ya. Bagaimana cara bermainnya? Anak-anak dua anak ada di bangku untuk apa? Untuk mengisi ini satu, yang satunya menyiapkan gambar. Nah ya, ini contohnya begini. Nah, yang di sini ada 2, 1 di sini, kemudian 1 di papan tulis. Oke, Pak Giono akan menyiapkan bahan untuk bermainnya ya. Oke, ketip dulu ya. Atau mungkin bisa membantu Pak Giono? Satu anak? Ya, Andika. Ya. Dan ini. Pegang. Ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, Pak Giono setelah ini akan bagikan LKPD ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara mengisinya ya. Tetapi untuk mengisi yang lain yang berhubungan dengan
tugas itu nanti setelah atau saat bermain. Ini saya bagikan dulu ya, tiap kelompok satu. Jangan lupa dilihat petunjuknya bagaimana itu. Kelompoknya, oke, silakan tulis nama kelompok dan anggotanya. Oke, kalau sudah tertulis nama-nama anggotanya, sekarang perhatikan dulu. Nah, ya. Nanti setelah kita main, anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Kalau kemarin kan hanya satu-satu, tapi sekarang Pak Giono mintanya semuanya ada di papan tulis. Membantu temanmu apabila ada kelompok lain yang bertanya. Paham ya? Nah, di situ Pak Giono akan menilai ya siapa yang aktif, sikapnya bagaimana, itu Pak Giono nilai ya. Ketika apa? Ya ketika bermain. Ya, ketika bermain, kemudian ketika presentasi. Di samping itu juga nanti ada soal evaluasi dari Pak Sugiono. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya cara bermainnya. Sekarang silakan yang bagian sini, satu kelompok satu anak. Anak-anak, Pak Sugiono setelah ini akan menilai keaktifan kalian ya. Keaktifannya bagaimana, kerjasamanya bagaimana. Baru nanti Pak Giono menilai presentasinya ya. Pak Giono waktunya Pak Giono beri 5 menit cukup? Cukup ya? Oke. Belum. Siap? 3 2 1 mulai, silakan. Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Silakan duduk ke kursinya masing-masing. Ya, sesuai dengan kelompoknya. Yuk, kembalikan. Oke, anak-anak, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dah. Ya, tepuk tangan dulu. Gimana mainnya? Senang apa enggak? Oke, saya lihat LKPD-nya masih belum selesai ya, karena tadi permainan cepat ya. Sementara Pak Sugiono akan ngoreksi ya, apa sudah benar pekerjaan yang ada di papan, anak-anak melengkapi LKPD yang belum selesai. Paham? Oke, anak-anak melengkapi, Pak Sugiono ngoreksi yang di sana ya. Sudah? Oke, silakan didiskusikan mana gambar yang cocok dengan beberapa sila yang ada ya. Oke, selesai ya. LKPD-nya coba dicek. Oke, sudah selesai semua. Nah, sekarang saatnya anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ya. Sudah siap apa belum? Ya.
Oke, kelompok berapa dulu? Silakan yang siap dulu. Kelompok berapa? 1. Oke, silakan kelompok 1. Oke, mik ya. Sini. Ya, perhatikan. Kalau memang ada yang berbeda, silakan tanyakan. Kalau sama, dulu, ya. Oke, silakan. Mendekat. Yuk, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari atas nama Regina, Alifa, Lintri, dan Afan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka kami membuat kesimpulan bahwa gambar yang termasuk perilaku sesuai dengan sila ke-1 adalah gambar nomor 5 dan 8. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua adalah gambar nomor 3 dan 6. Perilaku yang sesuai dengan sila kelima adalah gambar nomor 1 dan 9. Sekian dari kami, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada jawaban yang berbeda atau ada yang mau ditanyakan, boleh? Coba. Gambar apa? Sila keempat apa saja tadi gambarnya? Coba disampaikan. Gambar sila keempat adalah pemilihan nomor 4 pemilihan ke-12 dan nomor 10 musyawarah keluarga. Oke, gimana? Menurut ini sudah? Betul? Yang lain mungkin kelompok yang lain? Tidak ada? Sudah? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Bagus ya. Silakan kembali ke tempat ya. Kelompok 1 tadi itu ya. Sekarang kelompok berapa yang siap? 2 apa 3? 3 apa 2? 3 wes yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri dari Zulfa, Naisila, Mereka, Rizky. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka kami membuat kesimpulan bahwa gambar yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila pertama adalah gambar nomor 5 dan gambar nomor 8. Dan yang perilaku yang sesuai dengan sila kelima adalah gambar nomor 1 dan gambar nomor 9. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama seperti kelompok 1, mungkin ada yang tidak sama atau ada yang ini ditanyakan, boleh? Kelompok berapa ini? Kelompok 1, tanya, coba didengarkan. Sila kedua gambar apa? Untuk sila kedua yaitu adalah gambar menyantuni fakir miskin dan membantu memperbaiki sepeda motor. Ya, coba cek dulu. Oke, benar ya. Yang pertama menyantuni anak ya, orang fakir miskin. Oke, yang kedua membantu memperbaiki sepeda. Gimana menurut kelompok 1? Sudah pas? Yang lain kelompok 2 ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, beri tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Oke, bagus ya. Yuk, silakan kembali ke bakunya masing-masing. Yuk, sekarang kelompok yang terakhir. Kelompok The Changcuter. Yuk, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 adalah Alika. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, maka kami membuat kesimpulan bahwa gambar yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 adalah nomor 5 dan 8. Sila keempat adalah 4 dan 10. Sila kelima adalah 1 dan 9. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang tidak sama jawabannya? Silakan disampaikan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Sila ketiga coba dicari gambar apa? Cocok apa enggak? Gitu ya. Bergotong royong membersihkan halaman dan berjabat di lingkungan. Oke, gimana menurut yang tanya tadi siapa ini? Kelompok 3, gimana? Sudah benar ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Oke.
Oke, silakan duduk kembali. Dari apa yang kita lihat di video maupun yang ada di gambar itu, ternyata masih banyak kegiatan atau perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Kalau di sekolah, ya tadi ada banyak ya, musyawarah pemilihan ketua kelas. Coba cari lagi kegiatan yang lain apa saja. Coba di sekolah dulu, Kalian beli di kantin, harganya 1.000, bayar 500. Bener apa enggak? Nah, yang benar bagaimana? Ya, membayar dengan uang pas. Kalau di lingkungan masyarakat, apalagi korupsi misalkan, pernah tahu kabar korupsi? Tahu? Ya, 500 ternyata mintanya 1.500. Nah, itu sudah korupsi. Korupsi berapa? 1.000. Ya. Oke, hal itu tidak termasuk apa? Penerapan sila Pancasila. Baik. Sekarang Pak Siono akan membagikan anak-anak lembar soal evaluasi ya. Ini dikerjakan sendiri. Kalau tadi kan diskusi. Nah, ini dikerjakan sendiri biar tahu kemampuan anak-anak mengerjakan soal ya. Oke. Ini belakang. Ini belakang. 10 atau 5 menit cukup anak-anak? 10 ya? 5 menit ya, silakan mulai. Ya. Yo, silakan yang belakang langsung kasih ke teman yang depan aja sudah, biar cepat ya. Yes. Nah, ya bagus. Ya. Oke. Oke, bagus ya. Capek ya? Oke, coba kita angkat dulu tangannya ya. Tuh, gepal-gepal biar fresh ya. Kanan kiri. Atas lagi. Tarik nafas. Wah. Tarik nafas. Tarik nafas. Nunggu sampai besok. Udah ya? Oke, kan? Mungkin ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan penerapan itu. Silakan. Namanya siapa? Arifah. Yo, Arifah. Peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Betul ya? Memang penting karena kita itu diatur dalam undang-undang. Dari mana asalnya? Ya dari sila Pancasila. Tentu penting. Kalau tidak ada Pancasila di negara ini mungkin ya aturan-aturan semaunya sendiri. Ya. Kemudian kelompok yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya coba. Nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis. Masyarakat yang Harmonis. Oke. Ulangi lagi, Pak. Temanmu ada yang nggak dengar ini? Coba dengarkan yang lain. Nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis. Oke, nilai-nilai Pancasila dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis. Gimana harmonis itu? Aman dan nyaman. Kelompok dua ada yang punya kesimpulan? Coba. Penerapan sila Pancasila sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia yang bersatu. Oke, bagus juga ya, sama dengan ini tadi. Apa punyamu tadi jawabannya? Iya, perannya sangat penting sehingga dapat mengontrol kita semuanya. Dari apa? Dari berbagai hal yang tidak baik. Jadi Pancasila itu adalah dasar atau falsafah bangsa kita apa? Indonesia. Maka kita itu harus taati. Selain ditaati, diapakan? Diterapkan, diamalkan, dilaksanakan. Gitu ya. Selain itu,
Jangan sampai Indonesia ini kehilangan Pancasila, ya. Oke, selain dipertahankan, diapakan lagi? Harus dijaga kelestariannya. Karena di dalam sila-sila pada Pancasila memiliki nilai yang luhur, sehingga membuat masyarakat warga Indonesia itu menjadi masyarakat yang harmonis, yang aman, yang nyaman, yang sejahtera, yang makmur. Paham apa tidak? Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya tadi yang memberi kesimpulan, ya. Tepuk tangan dulu semuanya, ya. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Senang apa tidak, anak-anak? Sungguh? Senangnya apa? Yo, senangnya apa? Kenapa? Oh, mainnya seru, ya. Kalau dari sini apa senangnya? Senang, Pak. Waktu itu bisa bekerja sama. Oh, bisa bekerja sama, diskusi, ya. Kalau menurut kelompok ini bagaimana kesannya? Pengalaman baru saya. Pengalaman baru? Oke, berarti senang sekarang? Ya. Oke, lain hari kita akan belajar seperti ini juga. Cari materi-materi yang bisa dibuat bermanfaat. Itu ya. Baik, sekarang Pak Sugiono waktunya mengumumkan kelompok mana yang terbaik, kelompok mana yang paling banyak benarnya, itu akan menjadi nilai yang paling baik. Itu ya. Tadi Pak Sugiono sudah catat ini, ya. Ternyata tadi yang lebih banyak benarnya adalah kelompok ini. Kelompoknya siapa ini? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1, ya. Kelompok yang terbaik kedua, kelompok 3. Ya, tepuk tangan, kelompok 3. Nah, yang terakhir, jangan patah semangat. Di permainan selanjutnya, pasti akan menang. Asalkan kerjasamanya itu harus dibangun dengan baik. Tepuk tangan juga, terbaik juga, ya. Oke. Baik, karena waktunya sudah habis, ya anak-anak, silakan dibereskan dulu. Kita akan siap-siap pulang. Oke, setelah ini pulang, anak-anak jangan mampir kemana-mana, ya. Paham, ya? Oke. Supaya belajar kita dari pagi hingga sekarang bermanfaat, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya bisa mimpin doa, ya. Oke, sampai jumpa besok pagi. Tentunya besok akan belajar yang lebih seru lagi. Itu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.